Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Ustadz lulusan Israeli yang ternyata tidak sekolah. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Dalam videonya bersama Aristo mereka mengatakan sesuatu yang kita perlu luruskan. Seperti biasa, setiap kali Bang Kay buka mulut, pasti ada aja bau yang menyengat. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Seharusnya orang Karesteng, saudara sayang nih. Gandong, saudara nih kan. Seharusnya udah mulai curiga di situ ya. Kenapa silsilah yang ada cuma di Matius sama Lukas? Ayo. Kelahiran cuma ada di Matius dan Lukas. Markus Yohanes gak tulis. Seharusnya Karesteng nih. Aduh, kalau memang begini ya, Karestengku sayang, cintaku yang aku hormati. Apakah kamu waktu Allah bagi-bagi otak datang nggak? Itulah, itu harus harus dilihat. Mungkin Anda tidak datang. Ya, waktu otak dibagi Anda tidak absen begini. Allah, Anda enggak. Jadi Anda nggak kebagian gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, iya, karena seharusnya udah pasti curiga gitu. Kenapa? Kok ini beda? Dua yang tulis beda. Sudah gitu, dari antara empat ini cuma dua yang tulis silsilah dan kelahiran. Yang dua ini enggak. Ya kan? Beda. Kita barusan dengar, bagaimana Bang Kay protes, kenapa silsilah Yesus hanya ditulis dalam Matius dan Lukas, kenapa tidak ditulis pada keempat Injil? Inilah akibatnya kalau orang cuma ngaku pernah sekolah. Dia tidak tahu bahwa penulisan Alkitab tentunya punya maksud teologis dari setiap penulis. Meskipun kisahnya sama, para penulis menyampaikan dari beberapa perspektif. Giliran nanti ada kisah yang ditulis pada keempat Injil, Bang Kay akan katakan bahwa itu copy-paste. Jadi alasan apapun tidak akan masuk kepala Bang Kay. Jika kita tanyakan Bang Kay, kenapa silsilah nabinya tidak ditulis dalam Quran? Tentunya Bang Kay gelagapan jawabnya. Berikut ini adalah penjelasan seorang doktor, yang menjelaskan bahwa silsilah Muhammad ke Ismail itu terputus. Bahkan Ibnu Katsir juga mengatakan hal yang sama dalam Sirah Nabawiyah. Where do we get this information from? From Arabic folklore. And Arabic folklore has not been preserved that well. And if you look at some of the charts printed in the Muslim world, and we find them in our houses, you find a lineage of the Prophet all the way to Adam. You must have seen this. It's also online and whatnot, right? This chart is half fact, half myth, and half fiction. That doesn't make sense. One third. Okay. As for the fact, it is between us and between Prophet and Adnan. That's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. We don't have anything in our tradition about the lineage between from Ismail and Ibrahim all the way back to the Prophet Adam alayhi salam. Wait, what did you say, Sheikh? Can you repeat that one more time? Where do we get this information from? From Arabic folklore. And Arabic folklore has not been preserved that well. And if you look at some of the charts printed in the Muslim world, and we find them in our houses, you find a lineage of the Prophet all the way to Adam. You must have seen this. It's also online and whatnot, right? This chart is half fact, half myth, and half fiction. That doesn't make sense. One third. Okay. As for the fact, it is between us and between Prophet and Adnan. That's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. We don't have anything in our tradition about the lineage between from Ismail and Ibrahim all the way back to the Prophet Adam alayhi salam. That's what we have been telling everyone for so many years now. Muslims have no single piece of evidence or proof. Even the Sahaba, as found in Sirah an-Nabawiyah by Ibn Kathir, openly admitted that the genealogists have lied twice or thrice about the lineage of the Quraysh. On top of that, they said
There are 30 ancestors whose names are unknown. They have no idea how to trace back the lineage of Muhammad and his complete tribe, the Quraysh, between Adnan and Ishmael, who they call Ismail. Kita sudah saksikan bersama pernyataan Dr. Yasir Qadhi dan Ibnu Katsir yang mengatakan silsilah Muhammad ke Ismail terputus dan tidak diketahui. Jadi nasihat saya buat Bangke dan Aristo, supaya tolong carikan sumber silsilah nabimu, daripada kalian buang-buang waktu ngorek-ngorek silsilah dalam Alkitab yang sudah sangat jelas. Sebelum kita tutup, tadi dia bilang Kristen tidak datang waktu bagi-bagi otak. Bukankah Bangke lahir dari keluarga Kristen? Apakah dia menuduh orang tua dan saudara-saudaranya yang Kristen tidak punya otak juga? Kalau benar demikian, hal ini menyedihkan. Demi dakwah, Bangke rela menghina orang tua dan keluarganya sendiri yang masih Kristen. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangke. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan kepada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh ya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.